Selamat datang, selamat berjumpa kembali di Ngopi Pahit, ngobrol ilmu ekonomi di masa pandemi COVID. Di episode ketiga ini, kita akan mendiskusikan apa yang perlu kita lakukan dalam menghadapi pandemi yang kita tidak tahu kapan selesainya. Rekan-rekan sekalian, kita paham dan semua orang maklum bahwa pandemi ini masih terjadi dan kita belum tahu kapan selesainya. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apa yang harus kita lakukan? Sepertinya tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali hanya satu, menghadapinya. Menghadapi dengan segala keteguhan hati. Nah, untuk itu, mari kita diskusikan bagaimana cara menghadapi pandemi COVID yang didasarkan pada analisis game teori. Nah, ini adalah kita akan diskusikan tentang bagaimana cara menghadapi pandemi ya, di masa yang sulit ini dan sifat apa yang diperlukan dari kita semua untuk menghadapi pandemi COVID. Rekan-rekan sekalian, kembali ke diskusi kita minggu lalu, saya ingatkan bahwa pandemi ini itu adalah seolah seperti nature atau state of the world yang sedang bergerak dari masa pra-COVID ke dalam kondisi COVID sekarang ini atau dalam kondisi tanggap darurat dan nantinya akan berakhir ketika setelah pandemi selesai. Namun apa yang terjadi setelah pandemi selesai kita belum tahu ya, karena kita masih berada dalam tahap tanggap darurat. Nah, ketika sebelum COVID, mari kita refleksikan bersama. Perekonomian bergerak sangat dinamis. Dan semua serba terburu-buru. Seperti halnya yang kita diskusikan di episode kedua. Dan sepertinya kita melakukan pembangunan demikian keras dan seringkali kita melupakan aspek lingkungan hidup. Namun begitu adanya COVID, apa yang terjadi? Di tengah pandemi COVID, kita terpaksa untuk melakukan working from home, dan kita terpaksa juga atau dipaksa oleh kondisi untuk menggunakan 3M. Dan bagi pemerintah, itu dipaksa untuk menerapkan 3T. Nah ini working from home dan juga 3M ini seolah mengingatkan kepada kita semua ya, bahwa selama ini yang kita lakukan itu sepertinya ada yang salah. Seperti kemarin kita diskusikan di episode kedua. Jadi ternyata banyak anomali-anomali perilaku yang terjadi selama ini dan tidak kita sadari, gitu ya. Dan pandemi kemudian membawa kita untuk menyadarkan kita bahwa sebenarnya banyak hal yang harus kita ubah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pandemi di satu sisi juga mengingatkan kepada manusia, pada kita semua, itu agar sabar, ulet, gigih, adaptif, antisipatif, dan terakhir, inovatif. Nah, mari kita belajar dari serat ulang reh. Sebagai orang Jawa, saya banyak menggunakan serat ulang reh ini sebagai satu pembelajaran. Kira-kira tembangnya adalah seperti ini. Ilmu iku alakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya budya panegese dur angkara. Tembang ini diciptakan oleh Sri Susuhunan Pakubuwono keempat. Yang artinya, ilmu itu bisa dipahami atau dikuasai dengan berproses. Ingat ya, dengan berproses. Proses dicapai dengan cara kas. Nah, kas itu apa? Kas itu artinya adalah memperkokoh karakter. Dan kokohnya karakter ini akan menjauhkan diri dari watak angka-angka. Lalu apa relevansinya dengan COVID? Balik lagi. Ini adalah COVID ini juga merupakan suatu pelajaran bagi kita semua. Di awal COVID semua orang tidak tahu apa yang dihadapi. Sampai sekarang kita beradaptasi dengan COVID dan mencari berbagai cara untuk kemudian hidup dalam protokol COVID. Jadi di sini dibutuhkan apa? Proses.
Seperti halnya kayak kita belajar ilmu pengetahuan. Yang dibutuhkan apa? Adalah proses. Dan proses itu sebenarnya akan menguatkan karakter, memperkokoh karakter kita. Nah, ini yang menarik. Ada ajaran seperti ini dari para leluhur kita sebenarnya. Saya yakin di suku yang lain ataupun juga budaya yang lain pasti ada pelajaran-pelajaran baik seperti ini. Nah, seringkali kita sendiri sebagai manusia wajar, kemudian kita sering komplain. Saat ini sudah bulan ke-7, bahkan menginjak bulan ke-8, kita berada dalam kondisi pandemi. Seringkali kita akan mengeluh, kapan seperti ini, kondisi seperti ini akan selesai? Kapan COVID-19 ini selesai? Padahal kalau kita lihat Spanish flu di tahun 1917 dan 1918, itu bahkan terjadi berapa? 3 kali wave, 3 kali gelombang. Ya. Indonesia sekarang masih 1 gelombang, tetapi negara-negara Eropa sudah memasuki gelombang kedua. Nah, kapan selesainya? Kita sama-sama tidak tahu. Ya, kita sama-sama tidak tahu. Apakah kemudian penemuan vaksin itu berarti COVID-nya selesai? Belum tentu. Kenapa? Kalaupun toh vaksinnya ada dan vaksinnya mujarab, efektif, masih diperlukan waktu yang cukup lama, ya, bisa 1 tahun minimum. Itu untuk menginjeksi seluruh atau memvaksinasi seluruh 268 juta manusia Indonesia. Jadi artinya apa? Kalaupun toh vaksinnya sudah ditemukan, masalah 3M dan 3T ini masih tetap kita laksanakan. Itu intinya di situ. Ya. Bahwa nantinya ada vaksin, wah alhamdulillah sudah ada vaksin. Lebih baik daripada tidak ada vaksin, gitu kan. Dan harapannya tentunya ini kan melalui vaksin yang sudah di-approve oleh WHO, oleh seluruh tenaga ahli di dunia. Nah, kalau ini sudah ditemukan, itu pun masih ada proses, yaitu adalah proses vaksinasinya itu sendiri. Sehingga pada periode seperti itu, kita masih tetap harus menerapkan protokol COVID. Nah, ini yang menarik kan. Nah, tapi ada pertanyaan lagi, lah iya, kalau begitu tuh jenuh, Mas. Kapan sih selesainya? Nah, kalau kapan selesainya? Mari kita kembalikan kepada rekan-rekan ahli kesehatan. Karena rekan-rekan ahli kesehatanlah yang akan menentukan kapan pandemi itu selesai, berbasis data, berbasis fakta, didasarkan pada ilmu pengetahuan yang mereka kuasai. Jadi penentuan ini tentunya idealnya bukan diserahkan kepada politisi atau pemerintah, tapi diberikan kepada ahli kesehatan, sehingga kita menjalankan amanah, berikan, serahkan masalah kepada ahlinya. Nah, lalu pertanyaannya adalah, nah kalau nggak rampung-rampung kayak begini, kita masih belum tahu, katanya nanti vaksin itu pun masih butuh waktu juga, kita sudah menemukan vaksin yang top markotop masih membutuhkan waktu juga untuk tetap patuh dengan protokol COVID. Ini apa sih game yang kita mainkan? Nah, mari kita lihat bagaimana game teori itu bisa memodelkan permainan fenomena seperti ini. Kapan pandemi berakhir? Tidak ada yang tahu. Dan di sini penuh dengan ketidaktentuan atau disebut dengan uncertain event. Kita nggak tahu. Kita sedang memainkan apa yang disebut dengan infinitely repeated games. Mengapa? Karena kita tidak tahu kapan selesainya permainan ini. Kapan selesainya fenomena ini. Sehingga tidak bisa kemudian kita memainkan misalkan, kita anggap saja sebagai finally repeated game yang kita tahu nanti kapan selesainya. Misalkan kayak orang tinju itu ya, itu 12 ronde misalkan. Tidak bisa seperti itu. Kenapa? Lah kita aja nggak tahu kapan selesainya COVID. Kapan vaksin ditemukan kita nggak tahu. Kalaupun toh vaksinnya ditemukan, sampai kapan kemudian kita masih tetap menggunakan protokol COVID karena kita harus menunggu sampai seluruh masyarakat itu mendapatkan vaksinasi. Ya. Sehingga tidak bisa kita memodelkan finitely repeated games. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara memainkan infinitely repeated games yang baik? Nah, sebelum ke sana,
saya ingin tunjukkan juga ada 3 jenis game sebenarnya. Yang pertama itu adalah one shot game, jadi game dimainkan sekali dan sudah. Atau kita masuk ke dalam repeated games. Jadi satu game dimainkan oleh 2 orang atau lebih, tapi gamenya ya itu aja dilakukan terus-menerus. Nah, di dalam repeated games ini masih dipecah menjadi 2 lagi, yaitu adalah finitely repeated games, yang kita tahu kapan selesainya game itu, pengulangannya akan berapa kali, atau infinitely repeated game yang kita tidak tahu sama sekali akan selesai kapan. Ya. Nah, disinilah ada perbedaan di dalam finitely repeated games. Itu ada perbedaan istilahnya pertempuran berbeda dengan peperangan. Ya, peperangan itu terdiri dari pertempuran-pertempuran. Jadi katakanlah kita membicarakan tentang perang dunia kedua. Perang dunia kedua itu mungkin terdiri dari ribuan perang, karena ada yang di Eropa, ada di yang ada di Afrika dan lain sebagainya. Itu perangnya meluas sekali waktu itu. Ada juga yang di Asia. Ya. Nah, mana yang lebih penting kemudian? Nah, yang penting adalah bagaimana kita bisa memenangkan peperangan. Memenangkan pertempuran itu sendiri belum tentu akan memenangkan peperangan. Ya, misalkan Kartago itu mengalahkan Romawi di Battle of Cannae, kalau tidak salah tahun 216 sebelum Masehi. Namun akhirnya Kartago itu ditaklukkan oleh Romawi. Di perang Cannae itu Kartago menang, tetapi secara keseluruhan Kartago kemudian ditaklukkan oleh Romawi. Di tahun 40 dan 41 namanya Prancis, Belgia, Belanda itu diakuisisi semua, dikalahkan oleh Jerman. Tapi pada bulan Mei 1945 Jerman itu menyerah kepada Sekutu. Ya, nah ini menarik ini. Nah, hal yang serupa terjadi dengan pertandingan antara George Foreman dengan Muhammad Ali yang dikenal dengan Rumble in the Jungle. Nah, di dalam permainan itu, di dalam tinju itu, waktu itu, Muhammad Ali itu dari ronde 1 sampai ronde 6, itu istilahnya kayak sansak hidup, dipukuli terus oleh George Foreman. Tapi, di ronde ke-8, Muhammad Ali mampu merobohkan George Foreman, dan beliau, Muhammad Ali, memenangkan dengan KO. Kalau kita lihat hitungan angkanya, mungkin ya, besar kemungkinannya, Foreman itu menang karena dari ronde pertama sampai ronde 6 itu aktif terus dia. Tapi dia kemudian kehabisan tenaga dan kalah oleh Ali itu di ronde ke-8. Siapa yang menang? Tetap Muhammad Ali. Ya. Nah, inilah yang menarik. Perbedaan antara pertempuran dengan peperangan. Nah, sebelum saya melangkah kepada repeated games, perkenankan saya untuk menjelaskan dulu terkait dengan one shot game. Nah, di sini kita memiliki apa yang disebut dengan prisoner's dilemma, di mana ada 2 pemain dan payoff-nya adalah simetrik. Payoff simetrik itu artinya payoff antara pemain 1 dengan pemain 2 itu sama, hanya kemudian itu sifatnya adalah simetrik. Nah, bagi pemain 1 itu pemain 1 dan pemain 2 itu memiliki 2 strategi, yaitu adalah C dan D. Nah, kalau pemain 1 itu memilih C dan pemain 2 itu kemudian juga memilih C, dia dapat 9, pemain 1. Kalau pemain 2 memilih D, pemain 1 dapat 2. Kalau kemudian pemain 1 itu memilih D dan pemain 2 memilih C, maka pemain 1 mendapatkan 11. Jika pemain 1 memilih D dan kemudian pemain 2 memilih D, ya pemain 1 akan dapat 6. Nah, karena ini simetrik, maka payoff-nya akan serupa bagi pemain 2. Nah, di sini mana strategi yang dominan? Bagi setiap pemain, strategi yang dominan itu adalah D. Mengapa? Karena perbandingannya 11 lebih besar daripada 9, 6 lebih besar daripada 2. Sehingga bagi kedua pemain, strategi D adalah the dominant strategy. Ya. Nah, kalau kedua pemain kemudian memilih the dominant strategy, maka DD itu adalah Nash equilibrium. Dapatnya berapa payoff-nya? Ya, masing-masing mendapatkan 6. Karena hanya one shot. Oke. Nah, sekarang kita menginjak pada kondisi di mana apa yang terjadi kalau kita melakukan game ini secara berulang-ulang. Nah, perlu kita lihat dulu
yaitu adalah kaitannya dengan masalah pengambilan keputusan intertemporal. Di sana ada faktor yang perlu kita perhitungkan, yaitu adalah apa disebut dengan discount factor. Nah, discount factor itu apa? Yaitu adalah faktor penyusutan yang terjadi dari waktu T ke waktu berikutnya, T plus 1, T plus 2, dan lain sebagainya, hingga T plus N. Nah, discount factor atau delta, itu nilainya antara 0 sampai 1. Ya. Dan discount factor ini disusun dari discount rate, yaitu adalah 1/1 plus R, di mana R itu adalah discount rate. Nah, mari kita lihat, jika R itu nilainya 0, maka delta itu nilainya akan sama dengan 1, atau tidak ada discount rate. Artinya, ketika kita melangkah dari waktu T ke waktu T plus 1, itu di waktu T itu payoff-nya 100%, di waktu T plus 1 itu tetap 100%. Katakanlah kita tetap melangkah lagi untuk T plus 2, T plus 3, hingga T plus N, itu payoff-nya masih tetap 100%. Nah, inilah kondisi di mana ketika delta atau discount factor itu besar mendekati 0, dianggap pemain itu adalah pemain yang sabar. Kenapa? Karena dia tidak harus tergesa-gesa. Karena payoff-nya itu mau dilihat kapanpun ya hampir sama, tidak terjadi penyusutan yang cepat sekali. Nah, apa yang terjadi kalau kemudian discount rate-nya itu besar? Kalau discount rate-nya besar, maka delta atau discount factor itu akan semakin kecil. Kalau dia semakin kecil, maka semakin cepat untuk menyusut dari waktu T ke waktu T plus 1. Misalnya, jika diasumsikan delta itu adalah 0,4, discount factor-nya 0,4. Artinya apa? Ketika waktu T itu payoff-nya masih 100%, tapi begitu masuk T plus 1, payoff-nya tinggal 40%. Misalnya, delta adalah 0,7, maka ketika waktu T itu payoff-nya 100%, begitu masuk T plus 1 itu hanya menjadi 70%. Sehingga semakin besar delta atau mendekati 1, pemain diasumsikan atau dimodelkan sebagai pemain yang sabar. Sementara kalau deltanya itu kecil, maka pemain ini adalah pemain yang terburu-buru atau orang yang tidak sabar. Itu bagaimana cara game teori memodelkan manusia, kira-kira begitu. Nah, sekarang kita melihat repeated games. Di dalam repeated games itu ada dua skema. Yang pertama adalah finitely repeated games, di mana kita melakukan game berulang-ulang tapi kita tahu kapan selesainya. Seperti misalkan orang tinju itu maksimum 12 ronde ya. Kalau dulu zamannya tahun 70-an, zamannya Muhammad Ali itu bisa 15 ronde, tapi ada perubahan menjadi 12 ronde. Nah, tidak ada ronde ke-13 tentunya. Sehingga kita tahu bahwa ronde ke-12 itu adalah ronde yang menyelesaikan itu, ya, ronde terakhir. Atau alternatifnya adalah infinitely repeated games. Jadi berulang-ulang dan kita tidak tahu kapan selesainya. Jadi diasumsikan terus saja berjalan. Nah, mari kita lihat. Kalau pemain itu memainkan finitely repeated game, apa konsekuensinya? Dua, yaitu adalah satu, pemain memaksimumkan akumulasi payoff. Jadi selama permainan itu dia akumulasi payoff-nya berapa? Ya. Yang kedua, pasti akan memuncul apa yang disebut dengan end game behavior. Nah, apa itu end game behavior? Jadi, kalau game itu diselesaikan dalam selama 10 ronde, 10 round, gitu, maka ronde ke-11 itu kan nggak ada. Sehingga ronde ke-10 itu adalah ronde terakhir. Nah, ronde ke-10 itu cara memainkannya bagaimana? Itu idealnya, itu seperti halnya kayak memainkan one shot game. Nah, itu yang disebut dengan end game behavior. Nah, sekarang, bagaimana kalau kita memainkan game tetapi dalam skema infinitely repeated games yang kita tidak tahu kapan selesainya game itu? Maka implikasinya apa? Satu, pemain memaksimalkan akumulasi payoff. Benar. Tetapi tidak ada lagi end game behavior. Kenapa? Ya karena kita tidak tahu kapan selesainya. Jadi tidak perlu memikirkan end game behavior. Karena memang tidak tahu. Ya, ini perbedaan di antara keduanya. Nah, sekarang saya ingin bawa satu tingkat lebih tinggi lagi, lebih serius lagi, yaitu adalah apa yang terjadi kalau kita melakukan infinitely repeated games terhadap game tadi, Prisoner's Dilemma tadi. Ada dua automaton atau cara memainkan atau stream dari strategi untuk memainkan game ini. Jadi automaton itu kira-kira kalau di dalam pertandingan catur itu seperti Gambit Menteri, ya, pertahanan Sisilia, pertahanan
Rusia, model-model kayak begitu, atau Hindia Raja. Ya. Nah, itu adalah automaton. Bentuk singular, bentuk pluralnya itu adalah automata. Nah, kita cari dua automaton yang paling ekstrim. Automaton A itu pemain sejak awal selalu milih D. Selalu milih D. Atau alternatifnya, yang B, automaton B, pemain sejak awal memilih C. Nah, pada kondisi apa pemain lebih menyukai automaton B dibandingkan A? Nah, ini pertanyaan. Nah, saya akan membagi automaton kooperatif dengan automaton kianat. Automaton kooperatif itu apa sih? Yaitu adalah ketika si pemain tadi memilih strategi C terus sejak awal. Katakanlah ini dua pemain ini sama-sama memilih C terus. Apa yang terjadi? Di setiap stage, maka dapat kita pastikan bahwa setiap pemain mendapatkan payoff 9. Kalau ini yang terjadi, maka stream of payoff-nya bagaimana? Di round pertama dapat 9, di round kedua dapat 9 delta, di round ketiga dapat 9 delta kuadrat, dan lain sebagainya. Sehingga kalau sampai ke N, dan itu dijumlahkan, itu hasilnya adalah 9 per 1 minus delta. Nah, kalau kianat bagaimana? Kalau dari awal tuh kianat, ini perlu hati-hati. Ini caranya agak sedikit susah. Kenapa? Karena ketika dari awal kita memilih D, kita tahu katakanlah lawan memilih C di ronde pertama dan kita memilih D di ronde pertama. Maka kita tahu kita akan dapat 11. Dan lawan dapat hanya 2. Tapi jangan pernah berpikir di ronde berikutnya dia akan tetap ngambil C lagi. Tidak, pasti dia akan ngambil D. Kenapa? Karena kita sudah mengkhianati dia. Jadi sampai ke belakang dia pasti akan ngambil D terus. Nah, artinya apa? Di ronde pertama kita dapat 11. Tapi di ronde kedua kita dapat 6 delta. Di ronde ketiga kita dapat 6 delta kuadrat dan lain sebagainya. Dan itu kalau dijumlah menjadi 11 plus 6 per 1 minus delta. Pertanyaan berikutnya adalah, pada kondisi apa pemain akan indifference antara kedua otomata tadi? Bagaimana caranya? Ya sudah, kita hitung saja. Kalau kooperatif itu adalah akumulasi payoff-nya adalah 9 per 1 minus delta. Kalau kianat itu adalah 11 plus 6 per 1 minus delta. Ya sudah, itu dibuat persamaan aja keduanya. Sehingga dari situ kita akan mendapatkan berapa deltanya. Deltanya adalah 8 per 11. Artinya kalau deltanya itu adalah 8 per 11 atau lebih tinggi, maka pemain yang sabar ini tadi memungkinkan untuk memilih automaton kooperatif atau apa yang disebut dengan tacit cooperation kalau orangnya tidak bisa berkomunikasi. Jadi orang akan mungkin untuk berkooperasi dalam kondisi prisoner's dilemma sekalipun, yang sebenarnya dianggap sebagai game yang berbahaya karena ini menjadi non-kooperatif game sebenarnya, dan Nash equilibrium-nya adalah D atau defect atau kianat, tetapi dimungkinkan untuk memilih C atau kooperatif selama orangnya itu adalah sabar. Nah, ini menarik. Ya, ini pembelajaran dari game teori. Jadi ketika Anda sabar, Anda memainkan infinitely repeated games dari prisoner's dilemma, maka dimungkinkan orang untuk berkooperasi atau disebut dengan tacit cooperation, kooperasi diam-diam, kerjasama diam-diam, artinya tidak ada komunikasi. Nah, lalu apa kaitannya dengan pandemi atau pembelajaran apa yang kita bisa dapatkan dari sini? Nah, ini yang menarik. Ini contoh aplikasinya. Kita mengetahui Amerika kalah di Vietnam. Kita juga tahu kasus yang sama terjadi di Rusia antara Uni Soviet waktu itu dengan Afghanistan. Ya, akhirnya kemudian Uni Soviet terpaksa harus keluar dari Afghanistan dan gitu. Setelah pendudukan 10 tahun. Mari kita lihat posisinya satu persatu. Bagi orang Vietnam atau pejuang Afghanistan waktu itu, apa pilihannya? Tidak ada pilihan. Karena negara mereka ada pasukan asing yang menduduki. Jadi mereka tidak ada pilihan. Pilihannya hanya satu. Ya, apa itu? Ya sudah bertahan dan kemudian berjuang gitu. Hanya itu. Ya, seperti halnya bangsa Indonesia dulu ketika zaman penjajahan Belanda dan kemudian diteruskan oleh Jepang. Ya. Nggak ada pilihan lain kecuali apa? Kecuali menyerang. Kecuali bertahan. Hanya itu yang bisa. Kenapa? Karena tidak ada pilihan lain. Nah,
Lalu kita lihat bagaimana dari sudut Amerika ataupun juga Uni Soviet. Mereka punya dua pilihan. Yang pertama, tetap di Vietnam atau di Afghanistan, dan mereka harus menjalani perang, dan di dalam perang itu pasti ada korban, gitu ya. Atau yang kedua, mereka memutuskan untuk keluar dari negara itu, balik ke negaranya masing-masing tadi. Hidup nyaman, nggak perlu perang. Selalu ada choice seperti itu. Nah, sehingga siapa yang menentukan perang ini sebenarnya? Ya siapapun tentara asing itu sebenarnya. Karena bagi pihak yang misalkan Uni Soviet yang menginvasi Afghanistan, mereka selalu punya choice, mereka punya pilihan. Tetap ada di situ dan kemudian tetap berperang nggak ada habisnya, atau mereka harus keluar, pulang ke negaranya. Nah ini apa yang membedakan? Bagi masyarakat waktu itu ketika bagi pejuang Vietnam ataupun juga pejuang Afghanistan ketika itu, mereka tidak ada pilihan, sehingga mereka seperti hanya memainkan infinitely repeated game. Loh kok bisa? Karena mereka bukan yang berhak untuk menghentikan kapan perangnya selesai. Perangnya itu akan selesai kalau kemudian pihak asing ini keluar dari negaranya, kan begitu, ya kan? Sehingga sebenarnya orientasi Amerika dan juga Uni Soviet ketika itu adalah finitely repeated games. Sementara orientasi Vietnam dan Afghanistan itu adalah infinitely repeated games. Nah, kalau infinitely repeated games, mereka tidak terjebak pada satu hal, apa itu? End game behavior. Nah, mereka nggak tahu, ya sudah, ya ini dihadapi aja. Kayak kita sekarang, pandemi ya sudah dihadapi saja, nggak ada cara lain, kan gitu. Nah, tetapi bagi Amerika, itu ada choice tadi, tetap di situ atau dia bisa keluar. Nah, masalah end game behavior ini menarik ketika diskusi tahun 2004 kalau nggak salah, sebelum Amerika dan Inggris memutuskan untuk kemudian menyerang Irak waktu itu. Diskusi ini sangat intens sekali di Inggris, terutama pada saat itu ada sesi khusus, Anda bisa cek di YouTube ya. Itu kalau tidak salah Perdana Menteri Inggris Tony Blair ketika itu berhadapan dengan sekitar 20 panelis ya, atau masyarakat awam, ya, masyarakat biasa gitu ya, di dalam satu acara talk show di TV. Itu langsung head to head, tidak ada moderatornya waktu itu. Terkait dengan rencana untuk membantu Amerika menyerang Irak. Nah, ada satu pertanyaan pertama yang muncul. Itu diberikan kepada Tony Blair dari masyarakat biasa, itu apa? Itu adalah seperti ini. Yang Mulia Perdana Menteri, apakah Perdana Menteri sudah memiliki exit strategi sebelum kita melakukan invasi ke Irak? Perangnya aja belum terjadi, masih 3-4 bulan kemudian kalau tidak salah. Publik di Inggris itu sudah menanyakan kepada Perdana Menterinya, Anda punya exit strategi enggak? Enggak, kalau kita mau masuk ke situ. Mengapa? Karena mereka punya pilihan. Mereka menghadapi finitely repeated games. Nah, dalam kondisi COVID bagaimana? Sama sekarang, kita berada dalam kondisi yang memainkan infinitely repeated games karena kita tidak tahu kapan selesainya. Kita berdoa bersama agar vaksinnya bisa cepat selesai, dapat ditemukan, kemudian semua orang mendapatkan vaksinasi, dan kemudian kita semua akan bisa mengontrol pandemi ini. Semoga bisa seperti itu. Tetapi sampai detik ini, kita belum mendapatkan satu kepastian itu. Sehingga kita menghadapi apa yang disebut infinitely repeated game. Nah, di dalam infinitely repeated games, kita tidak perlu tergesa-gesa, karena yang dibutuhkan apalah? Justru kesabaran dan keuletan untuk menghadapi infinitely repeated games. Nah, apa yang berbahaya? Ini yang saya katakan sebagai subjective game. Game yang kita hadapi itu adalah infinitely repeated games. Tetapi akan menjadi sangat berbahaya sekali dan bisa berakibat fatal kalau kita itu maksud saya adalah negara itu ada pemerintah, ada masyarakat, ada bisnis. Itu kemudian berpikir atau memaksakan diri untuk berpikir agar seolah-olah kita memainkan finitely repeated games, itu berbahaya. Kenapa? Kita akan terjebak kepada end game behavior yang sebenarnya tidak relevan. Kita menghadapi secara objektif, kita menghadapi infinitely repeated games. Tapi yang jadi masalah, karena adanya bounded rationality, karena adanya asymmetric information, bisa saja kemudian kita memikirkan bahwa bagaimana kalau kita memainkan finitely repeated games. Nah, itu yang terjadi apa? Kemudian kita akan sangat tergesa-gesa sekali.
terburu-buru sekali. Padahal tidak ada yang kemudian perlu kita terburu-buru. Kita menghadapi infinitely repeated games. Ketika kita menghadapi infinitely repeated game, yang diperlukan apa? Keuletan dan kegigihan. Itu yang dibutuhkan. Nah, sekarang balik lagi. Bagaimana menghadapi pandemi? Pandemi adalah infinitely repeated games. Maka hadapilah pandemi sebagai infinitely repeated games. Artinya, apa yang dibutuhkan? Kita harus sabar, ulet, gigih, adaptif, antisipatif, dan inovatif. Ini yang diperlukan. Baperan tidak akan menolong kita. Menangis tidak akan menolong kita. Bersusah itu tidak akan menolong kita. Tetapi apa yang diperlukan sekarang? Kita memerlukan orang-orang yang sabar, orang-orang yang ulet, orang-orang yang gigih, orang-orang yang adaptif, insan-insan yang antisipatif, dan insan-insan yang inovatif dalam menghadapi kondisi COVID ini. Ini yang kita perlukan. Saya jadi teringat satu lagu di tahun 90-an. Lagu itu dinyanyikan oleh Pak Hari Mukti, almarhum. Judulnya adalah Dalam Kegelapan. Saya sangat terinspirasi oleh lagu ini, dan lagu ini sering saya nyanyikan ketika saya dalam kondisi sulit menempuh S3, karena waktu itu saya menempuh S3 tanpa ada beasiswa. Ya ada beasiswa, beasiswanya dari Gusti Allah, kira-kira begitu. ya alhamdulillah semuanya bisa selesai, dan saya mendapatkan doktor akhirnya. Nah, yang menarik adalah lirik lagu itu memberi semangat yang luar biasa, optimisme yang luar biasa. Liriknya adalah sebagai berikut. Kegelapan yang ada tak mungkin selamanya. Pasti akan berakhir, pasti akan berlalu. Nah, tapi sama. Berlalunya kapan? Tidak tahu. Ya, tapi ada optimisme di dalam lagu itu. Pasti akan berakhir, pasti akan berlalu. Bahwa berlalunya kapan? Kita tidak tahu. Terus kerja keras. Sehingga apa yang diperlukan? Di dalam masa pandemi COVID ini, kita tidak butuh orang baperan. Ya. Yang kita butuhkan apa? Orang yang sabar, orang yang ulet, orang yang gigih, insan yang adaptif, orang yang antisipatif, dan orang yang inovatif. Itulah yang kita butuhkan. Mengikuti proses seperti yang ada di dalam surat ulang reh tadi. Bukan orang yang menginginkan serba cepat, serba besar, semuanya serba cepat semua, tidak bisa. Ini ada proses yang harus diikuti. Balik lagi, ngilmu iku kalakone kanthi laku. Menggunakan pola, menggunakan tahapan, menggunakan proses. Mari menjadi insan yang sabar, ulet, gigih, adaptif, antisipatif, dan inovatif untuk kemudian kita menghadapi bersama-sama COVID-19. Semoga berhasil, dan sampai di sini acara episode ketiga dari Ngopi Pahit, ngobrol ilmu ekonomi di masa pandemi COVID. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.